Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Iya, mungkin masih segar ya, masih ini segar. Gimana pada malamnya ini? Insya Allah. Apakah sudah ngantuk, Pak? Masih, Pak. Masih bersemangat Oh, saya. mudah-mudahan ya masih kuat lah ya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, saya perkenalkan nama saya Asep Suhendi. Saya ditugaskan menjadi narasumber oleh panitia ya khususnya untuk materi literasi digital. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, silakan mungkin perwakilan dari Bapak Ibu untuk bisa memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu persilakan, siapa saja mau Ibu atau Bapak silakan. Ya, Bu Rini, silakan Bu Rini aja. Oke deh, saya aja deh, Pak. Eh, Bapak Ibu semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya Ya, kembalikan terima kepada kasih. Terima narasumber. kasih ya Bapak sudah memimpin doa. Baik Bapak Ibu, untuk mengawalinya saya belum mengenal Bapak dan Ibu ya mungkin ya. Nah ini saya beri kesempatan dulu lah untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri dulu. Silakan untuk Ibu dulu, coba Bu. Bisa diperkenalkan diri dulu Bu. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Ibu Rini Afrida Sinaga. Saya utusan dari SMK Darmawan Babakan Madang. Ya, itu demikian. Makasih, Pak. Oh, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Wah, jauh juga nih. Silakan sekarang Bapak mungkin Pak. Ya, nama saya Agus Adi Brata. Saya utusan dari SMK Pariwisata Medland School di Bogor, Cilengsi. Dari Bogor Pak. Iya, Pak. Ya, berarti dekat juga Pak dengan saya Pak. Saya Sukabumi Pak. Iya, Pak. Masih satu daerah Jadi lah ya. mampir lah, Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu, pada pertemuan kita ini ya saya sebagai narasumber tentang literasi digital tentunya ini sangat menarik sekali gitu ya. Ya akan kita nanti bahas di sini. Namun sebelumnya saya merasa kurang ini nih melihat Ibu sudah 5 watt mungkinnya matanya Bu, udah ngantuk. Bagaimana Bapak Ibu kita breaking dulu lah ya supaya menyegarkan kembali ya supaya bisa fokus. Ya, Boleh, setuju Pak. Pak? Boleh. Setuju Bu? Bapak Setuju. Ibu setuju? Ya. Setuju, Pak. Baik, untuk ice breaking ini hanya sederhana saja lah. Saya hanya ingin mengasah cara berpikir Bapak dan Ibu ya dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Misalkan begini Bapak Ibu, ya saya nanti punya clue-nya nama buah-buahan. Nah, misalkan saya diawali dengan nama mangga, gitu ya. Nanti kan nama huruf terakhir dari mangga adalah A. Nanti saya kirimkan ya ke Bapak atau Ibu. Misalkan mangga buat Pak Agus. Nah, langsung Pak Agus menjawabnya. Menjawab nama buah lagi, tapi ya, tadi apa? Nama awalannya harus A. Gitu. Nanti juga begitu berikutnya, dilempar lagi ke Ibu Rini. Baik ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Nah, Ya. untuk pertanyaan pertama nih. Pertama itu pertanyaannya dari nama hewan, binatang. Ya. Gajah buat Bu Rini. Harimau buat Pak Agus. Pak Agus. Ular buat Pak Asep. Rusa buat Bu Rini. Ayam buat Pak Agus. Habis waktunya. Jadi banyak berpikirnya Pak. Tapi setidaknya Bapak jadi segar kembali ya, bisa berpikir. Nah itu saja Pak ya, ice breakingnya nanti mungkin di pertengahan kita adakan lagi aja. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ya, mohon Bapak Ibu bisa nanti bisa menyaksikan atau melihat
eh, materi yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya yakin ya, materi yang saya sampaikan ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu. Karena keseharian juga mungkin dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu sekarang sudah bisa mengenal tentang TIK. Nah, di dalam TIK saya yakin lah Bapak atau Ibu di sini sudah lebih dari saya mungkin ya. Saya hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan gitu ya. Dan sambil membimbing Bapak Ibu selama di pelatihan ini. Saya yakin ada mungkin Ibu atau Bapak di sekolah jadi operator mungkin ya. Mungkin itu sudah pemahamannya sudah lebih jauh lagi ya berkaitan dengan TIK ini. Nah, baik, mohon izin ya Bapak Ibu, saya akan share dulu. Nah, ini ya, untuk gimana Bapak Ibu, bisa terlihat? Proses, Pak, masih proses. Masih proses Ya, ya? sudah. Sudah terlihat ya? Terlihat. Ya. Nah, ini di sini untuk ada refleksi awal dulu ya, supaya bisa tergali dulu ya pengetahuan tentang platform digital ini yang Bapak Ibu ketahui. Di sini saya ada beberapa sampel ya. Saya sudah mencari sampel jawaban responden dari beberapa orang nih. Apakah menurut Bapak Ibu ini sudah termasuk nggak nih? Jadi selama Bapak Ibu menggunakan TIK yang berkaitan dengan tugas Bapak Ibu, misalkan yang pertama mengirimkan tugas, ini salah satu kegunaan dari TIK bukan menurut Ibu Rini? Ya, benar. Itu adalah salah satu kegunaan dari TIK, Pak. Benar ya? Benar. Kemudian kalau bergabung di aplikasi dengan menjelaskan materi, menurut Pak Agus? Ya, Termasuk penggunaan TIK juga tuh? penggunaan TIK itu. TIK ya Pak? Iya, betul juga ya, betul. Kemudian ada lagi nih, mengenal tentang kurikulum. Masuk nggak bisa menggunakan TIK nggak tuh? Ya, benar. Bisa menggunakan TIK itu, Pak. Bisa ya. Membuat soal, Pak? Gimana, Pak? Kalau membuat soal menggunakan platform itu bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Google Form gitu kan. Oh, gitu ya. Kalau menggambar bangun, Bu? Bisa, Pak. Bangun Kebanyakan data, bangun ruang gitu ya. Bisa juga? Bisa ya? iya, Pak, betul. Ya. Membuat kuis bisa? Ya, menggunakan TIK, Pak. Ya. Berarti mungkin ini semuanya ya, membuat administrasi guru sudah pasti gitu ya, mempermudah. Jadi dari seluruh responden ini menjawab sama gitu ya dengan pendapat Bapak dan Ibu. Nah, sekarang coba ada refleksi yang kedua sebelum kita masuk ke materi intinya. Ini ada beberapa responden juga menjawab nih. Apakah benar nih yang sudah dikuasai Ibu? Ada nggak yang masuk di sini, Bu? Ada, Pak, yaitu Yang mana? Google Classroom. Yang nomor 1, Google Classroom. Terus? Nomor 4. Nomor 4. Terus nomor 56. Oh, 56. Ya, 2-3-nya proses. Oh, masih proses, belum lancar itu ya. Nah, nanti mungkin Ibu bisa mengembangkannya ya, karena semakin ke sana tantangan kita semakin besar sekali gitu ya berkaitan dengan TIK ini. Mungkin kalau Bapak kira-kira dari ke-6 contoh ini ya, contoh dari platform ini sudah dikuasai belum, Pak? Insya Allah, Pak. Sudah. Oleh. Ya, bagus ya Bapak Ibu. Nah, tadi benar juga prediksi saya ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah lebih jauh ya mengenal ini. Mungkin nanti tinggal ini aja lah penyesuaian ya dengan perkembangan zaman. Mungkin semakin ke sana akan semakin canggih lagi. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti hal ini. Ya, terima kasih ya. Ini saya sudah bisa menggali informasi dari Bapak Ibu berkaitan dengan platform teknologi ya, terutama untuk guru ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi kita ini tentang pengenalan literasi digital ya. Terutama di sini tentang platform digital untuk guru. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu termasuk ke dalam platform digital untuk guru, di mana
di sini bisa mempermudah ya Bapak Ibu ya di dalam melakukan proses dalam pembelajaran. Jadi dengan platform digital ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar sekali ya kepada Bapak Ibu, bisa mempermudah, bisa mempercepat ya proses, apalagi di masa pandemik ini platform ini sangat diperlukan sekali. Nah, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya bahwa platform itu berupa program ya, atau di sini juga disebut aplikasi. Nah, aplikasi tentunya berbasis Android di sini. Nah, ini sangat mendukung sekali ya bagi Bapak dan Ibu karena bisa memberikan dampak kepada Bapak dan Ibu, misalkan dalam proses pembelajaran bisa dipermudah, kemudian dalam pengembangan kompetensinya juga itu bisa dipermudah ya. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tentunya tujuannya ini akan mendukung sekali ya dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu sehari-hari. Nah, kemudian untuk platform teknologi bagi guru, saya perkenalkan ini. Ya, nanti Bapak dan Ibu akan bisa menggunakan, terutama menggunakan Android nanti. Nah, platform ini bisa digunakan untuk mengajar, terutama bagi Bapak Ibu guru. Nah, di mana fitur ini bisa mengakses nanti platform untuk asesmen siswa, kemudian perangkat ajar. Ya, ini dua ya, untuk yang guru ini ada dua, untuk asesmen dengan perangkat ajar. Dan kemudian untuk guru itu yang lain ya, terutama guru karir, nah itu ada kegunaannya juga ya di platform ini. Misalkan untuk mengunggah video, fitur, dan pelatihan virtual. Nah, yang paling penting, apa yang kita gunakan ini tentunya harus bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Nah, diantaranya manfaatnya bisa memperkenalkan, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, terutama di sini bagi sekolah penggerak ya. Tentunya ini harus bisa mampu Bapak Ibu menggunakannya, karena bisa diperkenalkan dengan aplikasi ini. Kemudian tujuan dan kemanfaat selanjutnya adalah memudahkan guru. Nah, tadi sudah dikatakan ya, terutama dalam menemukan perangkat. Jadi Bapak Ibu tinggal cepat mengaksesnya itu ya dengan menggunakan platform itu. Kemudian guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi juga sama, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar, dan guru dapat menerapkan teaching at the right level. Nah, nanti fitur-fiturnya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di Android-nya fitur-fitur seperti ini. Nah, artinya di sini akan mencari dan menentukan. Nah, kalau Bapak Ibu mencari asesmen siswa, nah ini bagaimana? Nah, cari fitur ini. Nanti fitur ini yang akan mencarinya, Bapak Ibu dengan mudah nanti mendapatkan informasi itu. Kemudian ada fitur seperti ini, distribusi. Jadi bisa didistribusikan. Ya. Nah, begitu juga ini untuk perangkat ajar sama, nanti ada fitur seperti ini. Ya, mencari dan menyimpan. Nah, barangkali sebagai gambaran umumnya ya seperti itu ya pengenalan kita tentang platform digital Bapak Ibu. Barangkali dari apa yang tadi disampaikan dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan mungkin. Silakan Pak atau Ibu. Baik Pak, bagaimana menggunakan platform digital ini? Apakah bisa terkoneksi dengan orang tua siswa, Pak? Ya, koneksi dengan masalah apa Pak ya? Kehadiran atau misalnya ya kehadiran, ya nilai gitu. Jadi orang tua juga ikut tahu perkembangan anaknya di sekolah gitu. Oh ya. Nah, untuk fitur-fitur seperti itu ya, terutama di sini kan ada asesmen, tentunya akan masalah penilaian bagi siswa. Ya, tentunya ini kedepannya ya, mungkin kalau untuk sekarang fitur yang disediakan adalah baru sampai ini dulu Bapak Ibu. Nanti kedepannya bisa ya untuk berkaitan dengan penyampaian informasi asesmen ini langsung terhadap orang tua ya supaya orang tua pun nanti bisa mengetahui perkembangannya, perkemajuan anaknya itu di sekolah itu sampai mana, terutama dalam asesmen siswa. Nah, di sini yang baru diperkenalkan hanya fitur ini dulu, Pak. Mungkin ke depannya nanti bisa dikembangkan lagi gitu ya, Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu?
Cukup Pak, sudah paham. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah bisa mengikuti pelatihan ini atau mengikuti materi ini. Walaupun hari sudah begitu malam, Bapak Ibu masih tetap tegar ya, semangat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa platform digital untuk guru itu memiliki ada dua fungsi ya, terutama untuk yang pertama untuk asesmen siswa, yang kedua untuk perangkat ajar. Nah, ini akan memberikan kemudahan bagi Bapak dan Ibu di dalam mengaksesnya nanti ya, terutama dalam penilaian dan perangkat pembelajaran. Barangkali Bapak dan Ibu itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ya, untuk selanjutnya silakan dari Bapak Ibu untuk mengakhiri acara ini dengan membacakan doa. Silakan, ada yang mau memimpin kembali? Ini dari Ibu aja, Bu. Silakan Bu, dipimpin aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Asep. Saatnya kita sudah mengakhiri materi kali ini. Semoga materi ini bisa kita terapkan di masa pandemi ini dan kita menjadi guru-guru yang profesional. Demikian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ibu sudah memimpin doa. Untuk itu, bisa akhiri kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Ya. Cara stopnya gimana Pak nih? Stop aja Pak. Yang tadi rek itu. Nggak muncul. Di bawah Pak, di bawah. Di sini sebelah kiri atas, di atas. Oh ini ada di atas. Ya. Ya nanti dipotong aja ya Pak. Ya dipotong. Bisa dipotong ya. Ya. Keluarin nggak? Berarti kita harus keluar dulu.